sebagai ice breakingnya. Kita mulai dengan kata seru-seruan yuk. Oke ya, apakah Bapak Ibu siap? Siap nggak? Jadi masih seperti kemarin ya. Jadi kalau misalnya satu, silakan bertepuk tangan. Ya. Kalau saya bilang dua, sedangkan kalau saya bilang ketiga, ambil snack. Ya, snacknya akan saya kasih, tapi dua orang satu saja. Karena ini double snack. Bapak Ibu silakan berdiri, lalu letakkan satu meja di tengah-tengah ya. Satu meja, satu kursi di tengah-tengah. Siap ya? Ya. Oke, udah hafal ya? Satu tepuk tangan, dua jalalah, tiga. Ya, siap ya? Saling berhadapan Bapak Ibu? Ya, saling berhadapan. Kita mental. Oke, siap. Dua. Satu. Tiga. Oke, nah tadi hanya membuka, komputernya sudah dibuka Bapak Ibu. Oke, hari ini kita akan ke pembekalan kita yang keempat. Kita akan melanjutkan tentang kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau yang dikurtilas namanya KKM ya. Bedanya KKM di kurtilas itu hanya tentang nilai. Jadi semuanya dianggap peserta didik itu semua yang dia lakukan itu hanya ada satu batas nilai. Padahal tidak seperti itu ya. Anak memiliki perbedaan, memiliki potensi yang berbeda-beda. Lalu mereka juga memiliki keterbatasan ya. Nah, akhirnya di Kurmer ini diganti namanya menjadi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau disingkat KKTP. KKTP ini berbeda-beda sesuai TP-nya. Jadi bukan sesuai mapelnya. Beda dengan kurtilas ya. Kalau kurtilas kan di KKM-nya itu biasanya PPKN, pengetahuan berapa, keterampilannya berapa. Nah, kalau KKTP ini satu mapel bisa setiap TP-nya, KKTP-nya berbeda ya. Ada beberapa pendekatan yang bisa Bapak Ibu gunakan dalam menentukan KKTP ya. Ini saya ambil satu contoh TP di mata pelajaran Bahasa Indonesia fase C. Peserta didik mampu menulis laporan hasil pengamatan dan wawancara dari TP-nya ya. Nah, cara pendekatan yang pertama kita menggunakan yang namanya deskripsi kriteria. Kriterianya itu tentang dari TP-nya itu kan menulis laporan hasil pengamatan. Jadi tentang laporannya yang kita nilai ya. Kriteria ini Bapak Ibu yang tentukan sendiri ya. Dia hampir mirip kayak rubrik yang kita dulu bikin ya. Apakah laporan menunjukkan kemampuan menulisnya sudah runtut, lalu laporan menunjukkan hasil pengamatan yang jelas, lalu laporan menceritakan pengalaman secara jelas dan menjelaskan hubungan kausalitas yang logis ya. Jadi kata-kata ini Bapak Ibu susun sendiri. Ada berapa banyak kriterianya juga Bapak Ibu bisa susun sendiri. Lalu dia kolom berikutnya adalah tidak memadai dan memadai ya. Cuman 3 kolom saja di deskripsi kriteria.
Kesimpulannya, kalau kita lihat dari tabel ini, peserta didik dianggap mencapai TP jika minimal 3 kriteria memadai ya. Sedangkan di sini memadainya cuma 2. Artinya peserta didik tersebut belum tuntas. Jadi perlu diperbaiki yang tidak tuntasnya atau yang tidak memadainya. Perbaikannya apa? Langsung minta anak perbaiki supaya pindah ke kolom memadai ya. Berapa Bu kriterianya? Kalau bisa harus apa? Bisa ganjil, bisa genap ya. Tergantung Bapak Ibu mau berapa. Dan kriteria ini harus kita sampaikan ke siswa sebelum mereka mengerjakan tugas. Jadi kita kasih tahu dengan jelas. Nah, untuk laporan itu apa saja yang dinilai oleh Ibu? Yang pertama, kemampuan menulismu, memakai bahasa Indonesia yang benar dan baik. Kedua, menunjukkan hasil pengamatanmu itu jelas. Ibu bisa ngerti, bisa paham kamu itu pengamatannya hasilnya apa. 3, bisa menceritakan pengalamanmu pada saat melakukan pengamatan dengan jelas. Ya, 4, kamu laporan tersebut memiliki hubungan yang logis ya antara pengalaman pengamatan dengan pengalaman dirimu sendiri. Jadi itu ya. Jadi kita perlu jelaskan ke anak. Ini untuk deskripsi kriteria ya. Ini lebih mudah ya, tinggal mencentang saja memadai atau tidak memadai. Tapi pendidik harus paham apa maksud dari kriteria tersebut yang disusun ya. Lalu pendekatan yang kedua menggunakan rubrik. Ini mirip dengan yang kita buat ya. Jadi di sini tidak ada tombol kriteria, tapi langsung kriteria 1, kriteria 2 ya. Misalnya kriteria 1 tentang isi laporannya. Ininya baru berkembang, layak, cakap, mahir sudah ditentukan. Tetapi untuk isinya ini Bapak Ibu sendiri yang menentukan ya. Ini sudah fix ya. Baru berkembang, layak, cakap, mahir itu sudah fix dari sananya. Sedangkan untuk ininya, kriteria dan isinya itu Bapak Ibu tentukan. Kata-katanya seperti ini. Kalau baru berkembang pakai kata belum mampu apa? Kalau layak mampunya apa? Cakap mampunya apa ya, lebih panjang daripada yang layak. Sedangkan mahir mampunya lebih banyak lagi daripada yang cakap. Jadi berjenjang ya. Yang kedua ini kriterianya penulisan tanda baca dan huruf kapital. Bisa seperti ini. Belum, pakai kata belum, pakai kata sebagian, pakai kata sebagian besar, atau pakai kata semua. Artinya dia udah betul semua ya. Kesimpulannya, peserta didik dianggap sudah mencapai TP kalau kedua kriteria ini, isi laporan dan penulisan tanda baca itu sudah minimal tahap cakap. Jadi dua-duanya di sini cakap paling minimal. Kalau satu cakap satu layak, nah yang layaknya itu perlu diperbaiki, ya. Atau sudah mahir, yang satu mahir, yang satu cakap, artinya dia tuntas, gitu ya. Kalau dia masih layak dan layak, tidak sesuai dengan kriteria kita, harus diulang dua-duanya. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau untuk memakai rubrik. Yang ketiga adalah pendekatan menggunakan interval nilai. Hal ini bisa Bapak Ibu ambil dari nilai tes tertulis atau ujian, atau nilai yang kita olah dari rubrik yang kita buat sebelumnya. Nah, ini contoh saja ya. Kita biasanya ngasih soal, misalnya 20 soal untuk sumatif ya. Nah, ketika peserta didik bisa mengerjakan 16 dari 20 soal, kita persentasekan. Dia mendapat nilai 80%. Di sini sudah kelihatan ya, kalau 80% artinya dia sudah mencapai ketuntasan. Persentase ini fix atau enggak? Tidak ya. Persentase ini Bapak Ibu bisa ubah. Ini contoh saja ya. Nah, jadi tergantung berapa soalnya dari Bapak Ibu buat ya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peserta didik tersebut sudah mencapai ketuntasan, jadi tidak perlu remedial. Kalau yang remedial ini ya, 41 sampai 65%. Ini ada tulisannya belum mencapai ketuntasan. Remedial di bagian yang diperlukan. Tapi kalau dia cuma 2 soal, misalnya selesainya dari 20 soal, artinya dia di sini 0 sampai 40% belum mencapai. Artinya dia remedial seluruh soal. 20-20-nya dia remedial. Nah, kalau yang 41 sampai 65 misalnya dia 60% itu
soal artinya dia hanya remedial di yang salahnya aja. Misalnya 8 soal itu aja yang salah, itu yang remedial, ya. Gitu. Atau ini nilai yang diolah dari rubrik. Jadi rubriknya sudah kita buat. Nanti Bapak Ibu lihat di sininya. Kalau 0 sampai 40%, misalnya kemampuan untuk menulis teksnya masih acak-acakan, atau dia sudah rapi tapi masih belum tepat, ini cetak. Interval 1, 2, 3, 4-nya ini ya, sama kayak ini. Sama kayak yang ini, 0 sampai 40% itu 1, 41 sampai 65% itu 2, 66 sampai 85% itu 3, dan yang 86 sampai 100% itu 4, ya. Jadi ini jumlahnya sama. Tapi kalau Bapak Ibu mau atur persennya juga boleh, ya. Tergantung dari berapa kriteria yang Bapak Ibu punya. Kalau 5 artinya dibagi 5. Kalau kriterianya ada 4 dibagi 4. Kriterianya ada 3 ya bagi 3, kayak gitu, ya. Nah, ini ada ketentuannya. Selain 3 pendekatan yang tadi saya jelaskan, ketentuan lain tentang KKTP adalah pendidik tidak disarankan menggunakan angka mutlak. Misalnya langsung 75, 80. Misalnya kita soal ya, soal 10 salah 2 langsung 80, enggak gitu, ya. Dan sebagainya. Yang paling disarankan adalah menggunakan deskripsi. Ini ya, nomor 1 ya. Minimal memadai tidak memadai, ya. Itu dulu. Baru kita pakai ini. Namun jika Bapak Ibu butuh, pendidik diperkenankan menggunakan interval nilai, misalnya 70 sampai 85 atau seperti ini contohnya, ya. Dari TP dipecah diturunkan menjadi IKTP, indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Ini 4.1, artinya dari kelas 4 ya. Kelas 4, bab 1, pertemuan 1 atau subbab 1 ya. Dapat menggambarkan peristiwa atau benda. Ini skornya 0 sampai 20. Lalu 21 sampai 40, si 41.1 ini kita ikutin lagi, tapi dia menambah 1 IKTP, yaitu 4.12. Lanjut ke tabel yang 41 sampai 60. Ini kedua tabel ini digabung, tambahkan 1 lagi, 413, karena IKTP-nya ada 5 dari 1 TP ya. 61 sampai 80, ini gabungan dari 3 kolom ini tambah 1 IKTP ya. Dan terakhir 81 sampai 100. Nah, ini semuanya ya. Kenapa tidak boleh pakai angka mutlak? Jadi misalnya walaupun kita tertulisnya itu misalnya dalam bentuk pilihan ganda, tapi pilihan ganda itu kan bisa bersifat HOTS. Misalnya dalam satu soal ada 2 jawaban benar. Nah, dia pilih 1 sudah benar, sama 1 lagi nggak dipilih, gitu kan? Bukan berarti dia salah, cuma nilainya kurang lengkap. Jadi misalnya harusnya 80, yang kita kasih ke dia cuma 70, kayak gitu. Ya, jadi karena faktor ketidaklengkapan dia dalam satu jawaban tersebut. Nah, misalnya tuliskan nama tokoh pada cerita di atas. Tokohnya ada 3, dia tulisnya cuma 2, kurang 1. Nah, bukan berarti dia salah, tapi ada nilainya. Oh, dia sudah cukup, udah bisa, artinya nilainya mungkin 81 aja. Beda dengan yang lengkap, kalau lengkap 100 gitu ya. Jadi beda ininya ya, setiap soal ada nilainya. IKTP ini Bapak Ibu buka sendiri. Kalau saya lebih gampang dari subbabnya. Misalnya mengenal bilangan yang 1.1.1 ya. Misalnya mengenal berupa angka, lalu menulis nama bilangannya, lalu mengurutkan, membandingkan, baru mengelompokkan berdasarkan objek misalnya. Nah, ada 5 kan? Satu bab itu ada 5 KTP gitu. Beda-beda ya. Jadi kalau misalnya IKTP-nya 4, artinya dibagi 4 tabelnya. Kalau TP-nya punya IKTP ada 6, ya bagi 6. Begitu seterusnya, ya. Nah, sudah sampai di situ ya. Nah, tugas minggu depan, pilih 1 orang dari anggota tim Bapak Ibu, kelas 1 berat 1 orang, kelas 4 1 orang, untuk menjelaskan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Gampang ya? Oke. Nah, supaya kita lebih paham, Bapak Ibu silakan buka server guru. Di situ ada template
tujuan pembelajaran. Tujuan KKTP, sorry. Buka servernya, masih ingat Windows R ya? Nah, ini ada template KKTP, pembekalan keempat, menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu kan tadi saya minta untuk membawa buku cetak dan membawa TP ya. Jadi untuk TP ditulis aja ya, apa yang di bab pertama ya. Lalu nanti Bapak Ibu tuliskan kriteria yang kira-kira sesuai dengan TP yang Bapak Ibu tuliskan ya. Saya mengucapkan salam gitu ya, mengucapkan salam dalam budaya Melayu gitu. Kemudian yang keduanya apa lagi gitu ya, kriterianya ya. Dapat menunjukkan adab sopan santun, memberi salam gitu ya. Boleh. Menunjukkan perilaku boleh di sini ya. Misalnya menunjukkan perilaku sesuai dengan adab sopan santun apalagi ya. Iya. Nah yang ini gimana Benar? Mau pilih mana pendekatannya? Mau pendekatan 1, pendekatan 2 atau pendekatan 3? Kalau pendekatan 3 itu biasanya bersangkut paut dengan sumatif ya. Sebenarnya ini semuanya sumatif, cuman dia ada yang kinerja. Jadi kinerja itu misalnya kayak bikin laporan, hasil karya produk. Nah, kayak gitu ya untuk pendekatan 1 sama pendekatan 2. Nah, atau membuat karangan. Jadi intinya anak itu keterampilannya ya. Untuk pendekatan 1 sama pendekatan 2. Tapi kalau pendekatan 3 itu bisa kita ambil untuk soal tertulis ya. Tertulis seperti tes ujian. Nah, sumatif ya. Kira-kira ini maunya kalau saya sih mengidentifikasi dan mendeskripsikan kecuali anaknya gambar. Misalnya dia menggambar tumbuhan, lalu dia kasih mengidentifikasinya. Itu juga boleh. Nah, jadi tergantung ya Bapak Ibu mau ngambilnya tentang apa nih. Mau dalam bentuk tes ujian. Kalau tes tertulis itu biasanya pendekatan 3. Tapi kalau misalnya kayak ini mengidentifikasi bagian tumbuhan maunya gambar, terus anak sendiri yang menuliskan, itu bisa pakai pendekatan 1, bisa pakai pendekatan 2 ya. Lembar kerja menunjukkan bagian-bagian tumbuhan. Minta izin ke toilet dulu ya. Masa tuh udah nggak sempat belum? Jadi ini contohnya ya kriterianya ya. Ini contoh yang bisa kita pilih ya. Karena tadi saya milihnya untuk yang kalau dia anak menggambar ya. Jadi pakai lembar kerja. Lembar kerja menunjukkan bagian-bagian tubuh secara terperinci dan tepat ya. Jadi anak ada gambar tumbuhannya, lalu dia bisa menarik garis
menuliskan ya apa saja bagiannya. Lalu pada bagian-bagian tumbuhan tersebut sudah tertulis fungsinya dengan tepat. Misalnya akar itu untuk apa? Dia langsung menuliskan sendiri dengan tepat ya. Lalu lembar kerja ditunjukkan dengan gambar yang jelas dan rapi ya. Dia kan gambar sendiri. Nah gambarnya itu jelas nggak? Rapi nggak? Ya, jadi kalau pendekatan satu seperti ini ya. Jadi tergantung kalau kinerja itu biasanya pendekatan satu, pendekatan dua. Kalau tes tertulis nanti ini subbabnya. Misalnya 1.1, 1.1-nya ini kita IKTP-nya misalnya mengidentifikasi bagian-bagian misalnya apa? Apalagi gue yang subbabnya, saya nggak hafal loh. Jadi untuk satu bab itu, nah kan ada tuh materi 1 apa, materi 2 apa, buku cetak. Nanti kita masukin ke sini ya. Tapi ini tergantung intervalnya ya. Kalau misalnya soalnya cuma IKTP-nya cuma 4 ya bagi 4 ya. Iya. Bagian tumbuhan, mengenal bagian tumbuhan. Nah, mengenal fotosintesis apa lagi? Satu bab aja pokoknya. Subbab ya, subbab. Ini 1.1-nya kan dia biasanya nggak ada judulnya, kita tambahin sendiri ya. Memahami proses apa? Memahami proses fotosintesis pada tumbuhan. 1.1.2. Terus apa lagi Bunda? Perkembangbiakan tumbuhan. Mengetahui ya, perkembangbiakan pada tumbuhan. Terus cuma 3 ya. Nah, kalau 3 artinya dibagi 3 ya. Bagi 3 ini kurang lebih 30-an ya. 0 sampai 30, 31 sampai 60, 61 sampai 100. Atau mau ditambahin biar gampang hitungnya bagi 4 tambahin sendiri ya. Ini boleh. Kalau ATP ini bebas ya. Bapak Ibu bisa tentukan sendiri biar enggak ini ya. Ini bisa kita tambahkan. Nah, oh ini belum satu lagi fungsi ya, fungsi dari ininya, fungsi dari tumbuhannya ya. Ini 25, 26 sampai 50 ya. 1.1.2 memahami mengidentifikasi ya, mengidentifikasi fungsi bagian tumbuhan. Oke. Jadi kita rubah ya, kita tambah sendiri ya, biar gampang nilainya. Terus ini 1.3. Jadi 51 sampai 75. Ini kita buang ya. Oke, yang ini 76 sampai 100. 1.4. Jadi KTP-nya ada 4 ya.
Satu lagi. Ini kalau untuk tes tertulis ya. Jadi tes tertulis biasanya interval nilai kayak tadi ya. Jadi soalnya itu bisa campur Bapak Ibu, tidak harus PG semua ya. Misalnya nomor 1 mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan. Kita langsung esai ya. Tuliskan bagian-bagian tumbuhan yang ditujukan pada gambar ya. Terus apa fungsi dari, kita boleh lagi pertanyaan lainnya di luar dari yang nomor 1. Jadi soalnya cuma 4 pun nggak masalah ya. Tapi beranak pinak ya. Nih. Jadi intervalnya kita rubah sendiri ya. Ini untuk interval nilai. Yang ini memakai untuk apa? Anak-anak punya lembar kerja ya. Jadi tinggal dicetak. Ini berapa minimalnya? Minimalnya 2 misalnya. Ya, minimal 2 kriteria memadai. Jadi memadainya harus 2 baru kita anggap dia tuntas. Kalau dia memadai, tidak memadainya 2 artinya belum tuntas, dia harus perbaiki ya. Mana yang salah? Misalnya ini dia belum tepat, misalnya bagian-bagian tubuhnya misalnya miring, harusnya daun, dia tunjuknya ke batang misalnya. Nah itu minta anaknya perbaiki ya supaya jadi memadai. Kalau lebih seperti itu. Kalau yang nutri, ini contohnya. Nah, dia minimal 2 kriteria ya. Minimal 2 kriteria, boleh pakai kata belum mampu, tapi dia berjenjang ya kemampuannya, atau menggunakan belum, sebagian besar, semua. Poinnya dikasih bagian tumbuhan. Kita taruh di kriteria yang 1. Sama yang ini, mendeskripsikan fungsi. Kita taruh di sini. Belum mampu, apa nih kata-katanya? Belum mampu, nah, menggambarkan. Mampu menunjukkan 1 sampai 2 bagian tumbuhan. Mungkin bagian tumbuhan itu ada berapa? Ada 6, 10, 8. Yang deskripsi mungkin belum mampu mendeskripsikan. Fungsi bagian tumbuhan. Kalau rubrik seperti ini, jadi biasanya bisa kita pecah dari PP-nya, ya. Tapi kalau ini lebih pecah lagi untuk pendekatan 3, ya. Ini juga harus ada kesimpulannya, Bapak Ibu. Kesimpulannya apa dari ini, ya? Peserta didik dianggap mencapai tujuan pembelajaran jika apa? Jika kedua kriteria mencapai, kriteria mencapai tahap
minimal cakap. Kesimpulannya, jadi Bapak Ibu dari kriteria sampai kesimpulan harus diberitahu kepada peserta didik ya. Jadi anak-anak harus sampai cakap loh. Jadi minimal kalian itu bisa menunjukkan 3 sampai 4 bagian. Lalu bisa juga mendeskripsikan 3 sampai 4 bagian. Kalau kurang dari itu kalian tidak tuntas. Jadi kita kasih taunya langsung ya sama anak-anak. Begitu juga yang ini. Nah ini lembar kerjanya ya. Kalau misalnya tidak memadainya itu cuma 1 nggak tuntas, harus perbaiki ya. Tapi kalau sudah 2 itu tuntas ya, tidak perlu diperbaiki. Nah jadi kesimpulan dan kriteria harus dikasih tahu ke peserta didik. Begitu juga pada saat kita melakukan ujian tertulis, IKTP-nya ini harus ditulis di setiap soal. Ya, misalnya ini mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan. Kita tulis dulu soalnya 1 misalnya. Tuliskan bagian-bagian tumbuhan yang ditujukan pada gambar. Nah, nanti apakah dia bisa semua? Kalau dia bisa semua, berapa scoringnya? Ya, bisa 0 sampai 25. 25 itu kalau dia lengkap. Kalau dia cuma sebagian, yang mungkin nilainya 20 atau 15 gitu ya. Atau Bapak Ibu rasanya benar tapi tulisan dia jelek, boleh aja dikurangi nilainya, ya. Gitu. Jadi masing-masing pendekatan ini beda gunanya ya, beda fungsinya ya. Yang satu untuk kinerja, yang satu untuk tes tertulis ya. Jadi di modul ajar, Bapak Ibu kalau bikin sematif dalam bentuk soal tes tertulis, indikator ketercapaiannya wajib ditulis, ya. Jadi akan mempermudah Bapak Ibu pada saat nanti kalau misalnya mau digabungkan menjadi sumatif akhir. Walaupun tidak ada pas, tapi tetap ada sumatif akhir ya. Nah, sumatif akhir ini bisa penggabungan dari sumatif 1 sampai semua, ya. Jadi nanti tinggal ngambil aja satu indikatornya gitu. Jadi untuk penetapan TP itu tidak ada benar, tidak ada salah ya. Yang penting bukan CP ya. Harus dia berbentuk TP, menurunkan dari CP boleh, mengikuti buku boleh ya, mengikuti dari yang BSG punya buku pemerintah juga boleh ya. Jadi kalau TP itu memang kewenangan dari sekolah ya. Yang penting CP-nya tidak boleh diganti, itu aja. Yang dari pemerintah hanya CP yang tak boleh diganti. Ya. TP-nya ini boleh 1, boleh 2 ya, tergantung dia punya dari CP-nya. Ini kan turunan dari CP-nya. Mau dipisah sama Bapak Ibu boleh ya, mau disatuin juga boleh ya. Nanti dari TP mau dipisah-pisah jadi ATP silahkan. Bapak Ibu bisa karang sendiri ya, karena ATP ini kumpulan dari berbagai IKTP ya, dari indikator. Ini hanya sekedar contoh, nanti Bapak Ibu bisa diskusikan sendiri pada saat pembuatan modul ajar mau menggunakan KKTP apa untuk TP tersebut ya. Jadi kemarin di modul ajar itu kan adanya TP ya, tidak ada ATP.
Semuanya berlaku untuk sumatif ya, karena di modul ajar kita juga ada sumatif ya. Bisa berupa kinerja, penugasan ya. Karena kalau formatif itu kan perilakunya ya, sikapnya selama proses pembelajaran. Tapi kalau sumatif itu tentang pemahaman anak dalam materi ya. Jadi bisa kinerja, bisa tes tertulis, bisa dalam bentuk checklist ya, banyak. Jadi dimasukkan ya di lampiran-lampiran boleh ya, pendekatan untuk apa gitu ya. Jadi modul ajar yang saya berikan ini formatnya itu belum semua. Di sini tuh bisa ada glosarium ya, lalu apa misalnya kata-kata penting Bapak Ibu mau masukkan juga boleh. Jadi modul ajar dikasih kebebasan kepada Bapak Ibu untuk menentukan ya mau isinya seperti apa. Cuman format-format umumnya ini seperti ini ya. Oke. Mengingatkan kembali untuk modul ajar semester 1 dulu ya, untuk tahun ajaran baru ya, ajaran depan. Paling lambat tanggal 31 Mei. Bikin dulu aja ya. Nanti saya kasih drive-nya untuk Bapak Ibu mengumpulkan. Masih ada Maret, April, Mei, masih 3 bulan lagi ya. 3 bulan, 1 minggu, 3 modul lah ya. Bisa lah ya. 2 modul bisa lah. Bisa pusing. Sebenarnya di server Bapak Ibu punya masing-masing itu sudah ada modul ajar contoh-contohnya, tapi tidak semuanya ada ya. Jadi kalau memang ada yang sudah ada materinya, misalnya tentang matematika nih, apa Bapak Ibu mau ambil boleh ya, boleh-boleh aja ya. Jadi karena semua modul ajaran itu sudah saya download, sudah saya taruh di tempat masing-masing. Kelas 1, kelas 4 sudah masing-masing sudah ada. Kalau kelas 1, kelas 4 itu sudah enak ya, rata-rata sudah ada. Cuman belum lengkap. Nah, mungkin kekurangannya Bapak Ibu tinggal lengkapi gitu. Atau yang sudah ada dimodifikasi seperti sesuai sekolah kita punya ya. Gitu. Isinya boleh aja sama, nggak masalah ya.
Jadi Bapak Ibu, untuk pendekatan satu ini kinerja ya, kinerja atau keterampilan yang memuat satu komponen. Seperti ini ya, laporan menunjukkan kemampuan menulis, cuma satu komponen. Tapi kalau yang tadi Bu Kiki tanyakan ke saya, misalnya peserta didiknya itu mampu melakukan gerakannya itu ada beberapa komponen, mengayun, menekuk, meliuk, itu kan 3 komponen. Baiknya memakai pendekatan 2 di sini. Gerakan apa namanya? Gerakan lokomotor ya. Nah, jadi kita tulisnya gerakan lokomotor. Nah, apakah dia bisa melakukan, belum mampu melakukan gerakan apapun ya? Layaknya apa? Sudah mampu melakukan satu dari beberapa gerakan lokomotor. Cakapnya mampu melakukan 1 sampai 2 gerakan lokomotor. Kalau mahir mampu melakukan semua gerakan lokomotor. Nah, dikasih keterangan lokomotornya itu apa? Meliuk, mengayun dan sebagainya. Ya. Sedangkan untuk pendekatan 3 itu lebih ke tes tertulis. Biasanya mapel Pancasila, bahasa Indonesia, IPA, matematika ya. Kalau PJOK, kalau yang mengarah ke perkembangan itu kayaknya cocoknya ke pendekatan 2 ya. Kayak etika moral itu lebih cocoknya ke pendekatan 2 karena menunjukkan perkembangan ya. Seperti apalagi pendidikan agama itu cocoknya ke pendekatan 2 karena menunjukkan perkembangan ya. Sedangkan untuk yang pendekatan 1 itu seperti membuat laporan ya, atau membuat gambar seperti tadi yang kipas ya, dia lebih cocok ke situ. Jadi tergantung mapelnya ya Bapak Ibu ya. Gitu. Pendekatan 3 ini untuk tertulis ya, Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, IPAS ya. Pendekatan 2 untuk etika moral, pendidikan agama, Kekda ya. Terus SBDP atau seni ya, seni musik, seni rupa ya. Lalu PJOK. Sedangkan pendekatan 1 ini untuk semua mapel bisa. Ya, pendekatan 1 semua mapel bisa. Tapi yang berbentuk kinerja ya. Misalnya membuat membatik. Nah, ini ya. Kan ada produknya. Nah, ini bisa satu-satu ya. Tapi kalau yang arahnya perkembangan pakai pendekatan 2 ya. Untuk tugas narasumber besok adalah menjelaskan ini ya, kurikulum merdeka untuk bagian modul ajar, komponen dan template dari modul ajar. Gimana cara mengerjakannya? Ya, ini kita kasih tahu dari awal cara ngisinya dan apa saja ya. Kalau bisa jangan pakai yang udah diisi ya. Ini kita kerja sama-sama. Ya, pakai yang masih kosong, jadi mereka nggak bingung, ya. Jadi memang harus dijelaskan dulu karena di sini ada komponen ini yang susah. Ini dimensi pemetaannya ini yang susah, ya. Jadi ini harus dijelaskan dulu. Nah, Bapak Ibu sebaiknya punya soft copy ini. Jadi Bapak Ibu bisa pilih kayak etika moral, dia tentang hubungannya tentang apa? Tentang pribadinya kah, atau sesama manusia, atau kepada alam ya. Kalau yang akhlak beragama ini biasanya untuk pendidikan agama ya. Berkebinekaan global ini biasanya dipunyai oleh Pancasila ya.
atau IPS ya. Bergotong royong ini bisa semua mapel ya. Kolaborasi, kepedulian, berbagi ya. Mandiri juga bisa semua mapel ya. Bernalar kritis bisa semua mapel. Kreatif bisa semua mapel ya. Jadi baiknya kita jelaskan supaya nanti rekannya nggak bingung ya. Ini untuk apa sih? Untuk apa gitu ya? Oke. Termasuk yang ini ya. Minggu depan satu narasumber untuk menjelaskan KKTP ya. Dari penjelasan lalu bagaimana cara menggunakan pendekatan. Pendekatan 1 untuk semua mapel, pendekatan 2 itu untuk yang berkembang ya, seperti etika moral, pendidikan agama, SD seni, PJOK ya. Lalu untuk yang pendekatan 3 itu tertulis atau ujian ya, yang ada tertulis atau ujiannya. Gitu. Lalu apa itu IKTP? Lalu bagaimana membuat interval ya?